Ya, terakhir mungkin saya ingin bertanya kepada Bang Martin. Bang Martin, dengan hasil persidangan beberapa hari lalu tidak ada DNA, itu keterangan ahli. Seberapa optimis keluarga dalam kasus ini? Bagaimana? Ya, tetap optimis karena gini ya, kita harus tahu bahwa memang barang bukti ini kan dikuasai oleh Verdi Sambo dengan waktu yang cukup lama. Jadi banyak kemungkinan yang bisa dilakukan. Nah, namun saya mau ngasih petunjuk begini Mbak Caca tadi terkait yang dibangga-banggakan oleh subordinasi dari Verdi Sambo, yaitu Irwan, pengacaranya Kuat Maruf, yang mengatakan dengan tidak ada DNA Sambo berarti menegaskan bahwa Sambo tidak menembak. Ini premis yang keliru. Kenapa saya bilang demikian? Ya, karena sebenarnya harusnya dicocokkan juga. Ada DNA siapa saja di pistol HS itu. Karena sesuai keterangan kan Ricky Rizal katanya mengamankan pistol tersebut. Lalu Eliezer juga membawakan pistol tersebut kepada Sambo. Nah, sekarang tinggal kita tanya kepada ahli DNA, ada jejak DNA siapa di pistol itu? Apakah tidak ada jejak DNA sama sekali? Atau ada hanya jejak DNA-nya Joshua? Berarti kalau seperti itu, ya, sebelum dikasih ke Joshua dibersihkan dulu. Tapi kalau ada DNA-nya Eliezer, ada DNA-nya Ricky Rizal, tapi tidak ada DNA Sambo, maka menegaskan bahwa Verdi Sambo pakai sarung tangan. Selesai. Nah, mengenai sarung tangan, ya, seperti yang saya sampaikan tadi, saya yakin sarung tangan yang digunakan jaksa itu bukan sarung tangan yang dipakai Sambo. Kenapa? Karena itu hanya contoh saja. Nah, tadi kalau misalkan Sambo mengatakan bahwa itu bukan punya dia, ya memang itu mungkin bukan punya dia. Tapi dia gunakan atau tidak? Kalau saya yakin dia gunakan dan pasca dia pakai, langsung dibuang sama dia. Jadi tadi kalau mau dicocokkan DNA-nya sesuai atau tidak, saya pikir itu hal yang mustahil. Karena pada saat kejadian itu, ya, Verdi Sambo dan PC tidak langsung ditangkap dan barang bukti semua diamankan. Jadi banyak rekayasa barang bukti yang sudah mereka lakukan. Demikian, terima kasih. Baik, mungkin saya tanya kepada Bang Roni. Bang Roni, berarti barang bukti sarung tangan yang disita oleh jaksa itu memang bukan digunakan Sambo untuk menembak, begitu kah? Ya Mbak Caca, sudahlah sarung tangan. Senjata saja hilang itu Mbak Caca. Apalagi sarung tangan kan. Kan dari awal memang kan Verdi Sambo ini tidak mau mengaku kan. Tetapi sekali lagi ketika fakta persidangan sudah mulai terungkap dan kelihatannya Verdi Sambo mulai kejepit, baru dia mulai ini. Karena kan Ricky Rizal menyampaikan ada HS. Sambo bilang HS-nya itu ngambil dari pinggang. Nah pertanyaannya kan mana bisa HS jalan dari dashboard mobil ke pinggang. Nah ketika fakta persidangan yang terungkap ini kemudian Verdi Sambo coba mencocokkan kan dengan keterangan-keterangan saksi yang lainnya. Nah sekarang saksi Verdi Sambo sudah nunjuk si Ricky Rizal sudah nunjuk Putri Candrawati nunjuk Ricky Rizal, Kuat Maruf juga punya angka keterangan Putri Candrawati. Mereka sendiri saja sudah keterangannya sudah saling menunjuk, saling menyangkal. Tapi sekali lagi Mbak Caca, pastinya hakim itu akan melihat fakta persidangan ya, bahwa ya sesuai dengan fakta persidangan bahwa senjata Verdi Sambo itu hilang, tidak ada, kemudian juga disembunyikan dan juga terkait penembakan yang di serpihan di peluru di kepalanya almarhum Joshua itu bukan identik dengan pistol dari Richard Eliezer, tetapi yang di badan identik. Kemudian juga terkait selongsong ini yang kita duga bahwa selongsong ini disebar oleh Verdi Sambo untuk merusak TKP, untuk mengaburkan TKP. Ya, itulah fakta-fakta persidangan yang ada. Tetapi kembali lagi, ketika dites poligraf di sini, klien saya kan ditanyakan, apakah kamu berbohong soal kejadian penembakan di Duren 3? Dia bilang tidak. Hasilnya dia berkata jujur. Ricky Rizal menyampaikan bahwa dia tidak melihat. Mungkin memang dia di belakang, tetapi Ricky Rizal ada pernyataannya sesuai dengan Richard Eliezer terkait dengan jongkok, kemudian terkait dengan Verdi Sambo maju, tapi dia tidak melihat menembak. Tetapi yang satu saksi yang dipegang sama mereka itu Kuat Maruf. Yang mereka andalkan kan. Nah Kuat Maruf hasil poligrafnya dia bohong. Terus mau ngomong apa lagi? Menjadi hal yang cukup mencengangkan ya. Terima kasih Bang Roni. Mungkin terakhir di sini Mas Heri, sekiranya dengan keterangan ahli soal DNA ini bikin Sambo bisa berkelit atau lolos ataukah dia terjepit? Kalau menurut saya hakim akan menilai secara bijak ya, bahwa ada istilah buwislas, buwiskrah dalam pembuktian Mbak Caca. Bagaimana cara memperoleh, mengumpulkan, menyajikan bukti, kemudian juga itu akan ditakar
oleh hakim tentang kekuatan pembuktiannya. Jadi kita serahkan ke hakim dalam menilai, dan saya melihat hakim secara aktif ya menilai hal ini dari persidangan awal sampai akhir ini. Hakim sebenarnya sudah tahu bagian mana yang tidak berkesesuaian, mana yang punya benang merahnya dengan perkara ini, mana yang monolog, hanya keterangan sepihak yang disampaikan, pembelaan yang tanpa disertai dengan keterangan saksi yang lain, ataupun keterangan alat bukti yang lain. Jadi dalam konteks ini kalau memang sulit, menurut saya ada dalam pasal 184 KUHP itu kan 5 alat bukti yang sah, Mbak Caca. Jadi dalam konteks ini alat bukti petunjuk menjadi penting, karena kalau menyandarkan pada kejujuran, saya rasa dalam konteks ini kita mengikuti persidangan masing-masing dari terdakwa itu mencoba untuk meyakinkan hakim dengan caranya sendiri-sendiri. Ya. Kita tunggulah nanti bagaimana persidangan selanjutnya akan digelar. Terima kasih Mas Heri, Bang Roni terima kasih, Bang Martin terima kasih. Sesaat lagi sejumlah informasi lainnya pemirsa akan saya hadirkan